Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami tertarik ya untuk mengangkat sebuah postingan dari akun Facebook yang juga viral di aplikasi Threads dan X atau Twitter, yaitu dari akun Facebook milik saudara Arham Rashid atau Arham Kendari, di mana beliau membuat postingan 5 hari yang lalu yang disertai juga ya dengan gambar beliau, dan nampaknya ini adalah juga istri beliau di sebuah lapak milik beliau. Nah, ini adalah postingan dari beliau. Kami bacakan ya. Update loker ditutup. Terima kasih yang udah berpartisipasi. Sudah 2 pekan pasca lebaran, batas toleransi untuk memaklumi karyawan yang nambah liburan kayaknya udah cukup. Bisnis butuh perputaran modal, nggak bisa santai. Jadi bismillah, kami buka lowongan lagi. We are hiring, istilah kerennya. Hiring yang benar-benar kuat mental dan bisa tahan lama. Hiring so strong, we are lasting for so long. But I am not the man your heart is missing. That's where you go away, I know. Kok lanjut. Area Kendari yang mau gabung bersama kami boleh coba lowongan ini. Dibutuhkan penjaga kedai dengan lokasi di area sekolah ICM Kendari. Jam sibuk palingan saat jam istirahat anak sekolah dan jam pulang sekolah saja. Benefit selain gaji juga dekat dengan masjid dan lingkungan pondok pesantren yang nyaman. Syaratnya pria, sholat 5 waktu, jujur dan mau bekerja tim, tidak merokok, punya motor atau minimal tinggal di daerah Kambu, sekitar ICM, Perdos atau seputaran kampus baru. Item pekerjaan melayani pembelian es krim dan frozen food, memanggang bakso bakar, menggoreng risol, meraci es teh dan lain-lain. Jam kerja masuk pukul 8.30, pulang pukul 17.30. Yang minat boleh inbox ke saya atau ke Ismayanti Wahid. Nah, ini beliau juga menyertakan foto ya. Disukai oleh 10.962, dikomentari oleh 2,1 ribu dan 1.000 kali dibagikan. Di postingan beliau selanjutnya sempat berujar bahwa beliau sampai cek bolak-balik postingan ya, postingan beliau ini dicek bolak-balik untuk mengetahui salahnya itu ada di mana, karena postingan lokernya itu masih normal-normal saja. Begitu juga dari pendapat pribadi kami juga, ini masih normal ya. Bila kita lihat di komentar-komentar postingan beliau ini sungguh sangat membagongkan ya.
Padahal saudara Arham Rashid di postingannya setelah itu ya juga memberi pernyataan bahwa syarat sholat 5 waktu dan untuk tidak merokok ini sudah beliau terapkan sejak lama, karena beliau tidak mau karena pekerjaan malah karyawannya itu meninggalkan sholatnya. Akhirnya nanti beliau selaku owner juga akan kecipratan dosa. Syarat untuk tidak merokok itu juga diwajibkan karena ini adalah jual makanan di lingkungan sekolah yang banyak anak-anak kecil. Jadi ini sungguh masih normal lah ya kalau kita lihat syarat yang diajukan oleh sang owner ini. Ya, yang namanya pemimpin itu kan juga harus bertanggung jawab, mensejahterakan anak buahnya, memperhatikan kesehatan anak buahnya, dan juga ibadah anak buahnya atau karyawan, terutama sesuatu yang wajib seperti sholat 5 waktu. Jadi seorang pemimpin itu tidak cukup mensejahterakan anak buahnya berupa gaji yang layak dan tepat waktu, atau hanya memperhatikan kesehatan anak buahnya, memperhatikan kesehatan karyawannya saja. Tapi kita sebagai seorang pemimpin juga nantinya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat tentang ibadah karyawannya, anak buahnya, atau bawahannya. Apakah sudah diingatkan atau belum, atau tidak sama sekali diingatkan. Terkadang ya kami juga dimintai untuk menjadi pemimpin sholat, imam sholat berjamaah saja masih terasa berat, apalagi memiliki karyawan ya, yang tentu ini lebih berat tanggung jawabnya nanti di akhirat. Karena apa? Karena seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap anak buahnya, terhadap yang dipimpinnya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Mungkin itu juga yang mendasari beliau, saudara Arham Rashid ini tidak mau kecipratan dosa karena karyawannya tidak sholat disebabkan disibukkan oleh urusan jualan. Dari riset bahwa dari 100% umat Islam di Indonesia ada 61,1% umat Islam yang tidak menunaikan sholat dan hanya 38,9% yang menunaikan sholat. Hal ini lebih rendah daripada yang menunaikan sholat. Untuk masalah syarat tidak merokok ya, ini tidak hanya di bidang kuliner saja seperti usaha yang dimiliki oleh saudara Arham Rashid. Dari pengalaman kami pribadi saja bekerja di bidang konstruksi, itu saat kerja juga ada larangan merokok. Kami juga pernah bekerja di salah satu PT di Batam, itu juga kami ada aturan untuk tidak merokok. Namun perusahaan juga menyediakan tempat untuk merokok bagi mereka sang perokok. Atau saat kami bekerja ya di salah satu PT juga di beberapa tahun lalu di sebuah proyek di Bendungan Hilir Jakarta, kami juga pernah bekerja di sana. Aturannya itu sama, yaitu tidak boleh merokok. Ya, alasannya agar kami itu lebih fokus bekerja. Dan kami bekerja itu dibayar karena kerja, bukan karena merokok, serta alasan-alasan yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain di tempat kerja. Apalagi kerjanya di bidang kuliner, tentu saja ini adalah syarat yang masuk akal ya, karena kami secara pribadi juga itu pernah juga memiliki usaha di bidang kuliner ya. Mungkin saja saat merokok itu asapnya mengganggu customer ya, apalagi ini usaha saudara Arham Rashid banyak juga anak-anak
sebab jualannya di sekolahan. Mungkin saja juga baunya orang perokok itu bisa menimbulkan bau yang tak sedap yang keluar dari mulut, sehingga baunya dikhawatirkan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap para customer. Mungkin saja nanti abu rokoknya itu jatuh ke minuman atau makanan yang dijual, dan kemungkinan yang lain. Nah, jadi semoga video kali ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua agar sebelum berkomentar negatif ya terhadap postingan orang di media sosial, alangkah baiknya itu mengaktifkan kecerdasan otak kita agar bijak dalam berkomentar. Dan syukur alhamdulillah di postingan beliau yang terakhir, meskipun beliau sempat shock karena viralnya postingan beliau ini akibat dari komentar-komentar negatif dari para netizen, dan begitulah hukum yang terjadi dunia medsos. Juga istri beliau ini juga agak trauma ya, sehingga beliau membatasi komentar-komentar terkhusus tentang lowongan kerja yang beliau upload ya, yang beliau posting. Tapi alangkah baiknya menurut kami, nasihat kami kepada beliau, Saudara Arham Rashid, agar sebaiknya dihapus saja lah itu postingannya agar lebih aman ya. Tapi ya buat kenang-kenangan juga bolehlah ya, untuk pembelajaran kita seperti itu. Namun postingan dukungan kepada beliau ini juga masih saja belum berhenti ya. Dan alhamdulillah dukungan kepada beliau ini, dukungan positif terus mengalir ya, posting-postingan yang mentak beliau di akun Facebook beliau ini. Baiklah, cukup video kami kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan yang lain dan pembahasan yang lain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.